Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Kita masih bersama dengan Bapak Daud yang masih membahas seputar green building ya. Dan Bapak Daud, kalau kita berbicara soal bagaimanakah konotasi sebenarnya kalau memahami seputar green building ya, bagaimanakah apakah juga melulu tentang rumah yang ada tanaman hijaunya, terus kemudian apakah juga mengemasnya, ventilasinya dengan baik, terus kemudian juga sirkulasi udaranya juga sudah cukup baik. Ada yang identik dengan rumah kaca dan justru ternyata itu tidak bagus, ternyata di dalamnya juga ada AC-nya. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, sebelum menjawab itu, saya ingin memberikan inilah pengertian green building, Iya, gitu ya. silakan. Semuanya kita sama gitu ya. Green building itu adalah suatu struktur atau bangunan yang selama daur hidupnya dimulai dari penempatan lahan, Oke. ya, perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran, memakai sumber daya seefektif dan seefisien mungkin, serta seluruh prosesnya ramah lingkungan. Nah, ini kalau ada sesuatu yang nggak ramah, ini Iya. akan menyebabkan prosesnya ini menjadi agak pincang gitu. Nah, ini memang diperlukan seseorang yang bisa mengoperasionalkan. Nah, mengoperasionalkan ini paling tidak orang yang sudah kami ada training-training Iya. Greenship Associate dan Greenship Profesional. Nah, contoh saja. Ini di rumah sakit gitu ya, atau nggak usah di rumah sakit, di rumah sendiri. Kalau kami di sini sudah mempunyai ini ya, umpamanya kain pel. Kain pel ini sudah ada indikator warna-warnanya. Jadi mana yang untuk publik, mana yang untuk room yang lebih private, kalau tidak nantinya bakterinya itu bisa kemana-mana. Oke. Bayangkan itu kalau di rumah sakit atau di mall gitu ya, ada orang muntah gitu ya. Nah, ini kalau di pel gitu ya, ini terus pelnya itu untuk kemana-mana. Nah, ini istilahnya malah menyebarkan banyak-banyak virus gitu Virus ya. ya. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, di samping hal-hal lain seperti kita menempatkan tadi seperti yang sudah saya bilang pepohonan Iya. bagaimana gitu. Nah, terus lightingnya banyak juga sekarang kan sudah ditentukan umpamanya ruang kerja harus di meja ini 400 lux. Jadi kalau enggak sekarang terutama kalau standarisasi di industri untuk ruang produksi umpamanya begitu ya. Kalau nggak begitu nanti nggak terang, meskipun ya mata masih bisa melihat ya, tapi kita harus istilahnya agak melotot gini, Iya, iya. menyebabkan nanti quality control-nya yang kurang Oke. bagus. Mungkin kalau dilihat dari sisi standarisasi di rumah, Pak, untuk pribadi rumah secara umum bagaimana? Ya, dari rumah ini sendiri kita mulai dari sampah gitu ya. Iya. Kalau saya sendiri itu sudah saya pilah gitu ya. Nah, Hmm. dipilah nanti tinggal bisa di di bank sampahkan atau bagaimana, Ya. atau kita dari dapur. Yang saya sangat sedih itu ya, coba Mas Novik atau pemeriksa di rumah gitu ya, berapa kilo sehari itu kita Hasilkan sampah ya. membuang sampah. Iya. Kalau Jakarta itu sudah 8 ton kalau nggak salah itu ya. Itu sudah bisa berapa lama gitu bisa menjadikan itu ya apa namanya Borobudur, Candi Borobudur. Setinggi Nah, gunung ya, Pak ya. iya. Nah, ini coba bayangkan kalau kita umpamanya standar sehari 4 kilo gitu ya. Dari dapur mungkin kalau bisa dibikin itu ya kotak takahura gitu ya. Jadi nanti terus dibuat kompos gitu ya. Dibuat kompos. Nah, ini sangat mengurangi. Iya. Dan juga kalau di restoran itu makanan yang sisa gitu. Nah, ini aduh sangat sedih juga Iya, kita iya, iya. sangat sedih. Oke. Nah, ini yang simpel-simpel semacam begini nih. Ya. Di samping dulu kalau kita sebelum COVID ini orang baju ya beli gitu, waduh terus. Sebenarnya bikin baju ini juga prosesnya memerlukan air Iya. berapa liter gitu ya. Nah ini sekarang saya sudah senang ya ada
istilahnya komunitas yang tukar baju gitu ya. Tukar Jadi baju. ada yang ditaruh di sosmed gitu, Iya. tapi masih layak pakai ya. Jangan sampai juga ini yang sudah orangnya sakit pakai Iya. menularkan begitu ya. Hmm. Karena saya juga melihat ada yang sedih dia di jalan-jalan dijual Baju bekas. 5.000 atau apa gitu ya baju bekas. Padahal itu adalah buangan-buangan dari luar negeri. Iya. Di Korea dari mana? Nah, ini kita ini apakah tempat sampah atau bagaimana ya? Begitu. Nah, ini kalau sudah tahu begini, terutama kan kenapa saya tadi mau ada ide Green Mother karena ibu ini adalah sesuatu yang prosentasenya Iya. dalam suami bekerja dibilang saya di kantor gitu ya. Tapi di kantor sebenarnya bisa juga menuruti kaedah-kaedah green building. Iya. Tapi ya seperti mencuci baju gitu ya, terus memasak gitu. Kalau diperhatikan peralatannya itu sekarang yang ada green rating dari merek-merek elektronik yang ada starnya menghemat energi begitu ya. Nah, ini sudah sangat menolong sekali. Sangat menolong. Nah, ini banyak juga saya melihat ini ya ojek online yang GoFood ini sudah disupport dengan kendaraan yang memakai listrik, bukan memakai bahan bakar bensin atau yang lain-lain. Ini sangat bagus karena ini nantinya akan membuat lingkungan kita bersih. Bahkan ada satu universitas yang sudah komit, sudah memulai ini untuk kawasan, nantinya kalau masuk kawasan ini tidak boleh ada kendaraan yang tidak memakai atau listrik. Jadi karena ini sangat karbon dioksidanya sangat memengaruhi. Nanti ada suatu alat ukur gitu ya. Iya. Ukur yang bisa dilihat, oh ini berarti ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Nah ini yang nantinya semuanya ini akan berubah, jadi langit menjadi cerah, bahkan ini dari COVID ini udah ada terlihat juga, kok makin bertambah baik ya kualitas udaranya, kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Ketika platform-platform tersebut sudah diterapkan di masyarakat dengan edukasi yang telah diberikan oleh GBCI tadi ya Pak, ya, apakah ini akan ada semacam akhirnya mengarah ke regulasi yang akhirnya bisa menjadi suatu aturan tertentu atau bahkan mungkin berbadan hukum sampai sejauh itu nggak Pak untuk arah ke depannya, atau apakah sudah seperti itu? Ya Pak, nantinya akan larinya ke sana seperti Bali. Bali ini sudah bebas tas plastik gitu ya. Nah, sangat bagus kecuali memakai tas plastik yang berbahan dasar singkong gitu ya, ketela atau cassava gitu ya. Nah, ini kan juga kami menggandeng beberapa universitas untuk bisa ayo teliti gitu loh. Apakah harus singkong? Ada bahan yang lain enggak gitu ya. Karena singkong ini juga kalau bangsa Indonesia kan dikonsumsi nih. Jadi rebutan. Jadi rebutan ya. Nah, ini seperti dari hal yang simpel itu akhirnya juga nantinya seperti yang kalau sudah di perwal atau pergub nantinya, nah ini harus, karena juga membangun rumah nggak bisa dihabisin saja, nggak ada lahan hijaunya gitulah. Nah juga nantinya di atapnya itu bisa diganti dengan green roof begitu ya. Nah green roof ini yang istilahnya kalau kita kan kepalanya kalau dingin kan juga nanti gedungnya itu nggak memerlukan banyak energi. Kalau umpamanya pakai AC ya sedikit kecil, bahkan nantinya kalau sudah cross ventilation atau istilahnya selimut bangunannya ini bisa dikreasikan dengan anak-anak muda yang sudah canggih dengan teknologi, nantinya bagaimana ini bisa menampilkan di samping dari fasad dari tampak dari depannya, namun juga ini berfungsi untuk bisa mengalirkan udara yang lebih bagus gitu. Ya, Pak Daud, menarik sekali adalah ketika tadi Bapak mengatakan Bali saja sudah menerapkan regulasi semacam pelarangan untuk menggunakan plastik dan sebagainya. Dulu memang pernah ya dicanangkan adanya ketika kita belanja di toko-toko ataupun di retail yang menyediakan plastik, akhirnya
ada tambahan biaya plastik tersebut menjadi mahal atau bahkan toko tersebut tidak menyediakan, namun pada realitanya hanya bertahan beberapa saat saja. Nah, ini sebenarnya edukasi ke masyarakat ini harusnya seperti apa sih, Pak? Karena pada intinya akhirnya masyarakat tetap masih menggunakan plastik, bahkan di rumah ketika belanja pun plastik sudah menumpuk, dan akhirnya ini akan menimbun ini. Seperti ini. Bagaimana, Pak? Ya, jadi kami ini menggandeng dengan Iya, komunitas-komunitas, bahkan dengan universitas. Ini tempat pertama bagaimana mereka ini memberikan edukasi gitu. Ini memang bukan hal yang gampang, namun kita dengan adanya keadaan di luar sana, karena kita melakukan sesuatu itu karena kita nggak melihat dampak atau yang ada di luar itu bagaimana. iya, Nah, iya. kita sudah bisa memberikan gambaran di luar itu bagaimana, mereka akan lebih peduli. Nah, di sini juga oke, boleh dibilang kita nggak bisa lepas dari plastik. Terutama di masa pandemi ini banyak yang order lewat online. Nah, ini plastiknya bertambah banyak sekali. Iya, iya. Banyak. Nah, di sini seandainya mereka mau berganti pakai yang ramah lingkungan, itu sudah membantu. Namun segalanya kalau yang berbasis eco itu memang lebih pricey atau lebih Iya, mahal. iya. Namun ya ini pricing-nya ini jangan dilihat dari satu sisi begitu ya. Kalau dilihatnya dari satu sisi memang ya, tapi kalau dilihat dari oke, kita lihatlah ini dari orang yang memungut sampah gitu ya dan lain-lain. Ini pasti akan mereka lebih senang, lebih gembira. Iya. Dan landfill atau tempat penumpukan atau pembuangan sampah ini juga akan lebih sehat, tidak Betul. mengeluarkan gas metin dan lain-lain gitu ya, dan bisa membahayakan si pengelola sampah itu sendiri maupun yang di lingkungan gitu. Ya. Oke, baik. Kita sedikit mengerucut ke Yogyakarta nih, Pak Daud. Bagaimana pandangan Anda tentang bagaimana penerapan untuk green building sendiri di Yogyakarta sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dari rumah-rumah, kemudian gedung, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak, untuk Yogyakarta sendiri? Ya, jadi untuk di Yogyakarta ini kita memulai dengan sudah bekerja sama membuat MOU dengan universitas pertama. Ini karena universitas ini yang mencetak para pemikir-pemikir. Jadinya ini dengan universitas dan juga ada banyak ahli Iya, yang iya. memberikan terobosan-terobosan. Nah, di sini akhirnya nantinya kita akan mengeluarkan contohnya gedungnya semuanya berbasis green gitu Iya. ya, dan juga tadi itu kita udah mulai umpamanya pemerintah belum siap, bukan karena tidak mau tapi karena yaitu ketidaktahuan dan mungkin ada yang sesuatu yang miss gitu ya. Iya, iya. Belum sempat dibicarakan atau apa gitu. Nah, ini mulai dari pendidik, makanya ada salah satu atau dua universitas yang udah oke, kita memulai. Jadi nantinya kita beberapa tahun lagi kita akan set up tentunya dengan infrastruktur yang sudah siap, bekerja sama dengan para vendor barangkali begitu ya, untuk menciptakan sesuatu yang ramah lingkungan dan bisa terukur gitu ya. Terukur ini kualitas udara umpamanya. Kalau berkurang, ini sudah mulai gitu ya. Terus juga nantinya limbah gitu ya. Nah, ini limbah ini sebenarnya mereka ini nggak tahu. Iya. Limbah dibuang begitu saja tanpa ditreatment, terus mengalir ke sungai. Nah, sungai ini juga nantinya akan Tercemar ya. kan. Nah, ini sumur yang kita ambil airnya ini akan tercemar. Iya. Nah, berarti kita akan mencemari diri sendiri. Nah, ini nantinya yang tindakan-tindakan semacam begini akan membuat orang berpikir Iya. gitu loh. Nah, Iya. kayak gitu. Ya, tentunya ini menjadi kendala tersendiri ya Pak ya, kecuali kesadaran masyarakat juga memang sangat penting sekali dan akhirnya ini menjadi kendala selain apakah juga termasuk kendala yang lain, apakah ketika mau menerapkan green building sendiri
termasuk biayanya cukup mahal, apakah seperti apa Pak untuk kendalanya? Ya, di sini mahal itu sebenarnya relatif begitu Oke, ya. Jadi yang seperti yang saya bilang sekarang perumahan-perumahan sudah mulai mencanangkan atau membuat dulunya yang bonusnya itu umpama diberi AC iya, atau iya. pemanas air gratis. Sekarang yang gratis itu adalah 1000 watt solar panel yang Oke, bisa menggantikan listrik dari mhm, PLN iya, yang diganti dengan net metering dan bisa ekspor impor. Ekspor impor. Nah, ini sangat membantu. Nah, ini perumahan sudah mulai aware ke sana oke, dan mau nggak mau karena di sini kita memberikan servis. Nah, servis ini di mata yang apa ya istilahnya mereka customer gitu ya kita anggapnya customer customer ya, itu customer akan bertanya, apakah ada manfaat bagi saya atau kami, begitu ya. Terus selain itu juga dampaknya nantinya apakah sampai ke rupiahnya dan lain-lain. Nah ini biasanya kami berikan dulu semuanya dan dampaknya itu kita pasti akan terukur nantinya. iya, iya, Bahkan kita hitung sampai return on investment-nya bagaimana. Nah, ini kebanyakan sekarang contoh saja. Kalau kloset yang beredar sekarang internasional harus 6 liter mhm, gitu ya. mhm, Kalau dulu 12 liter gitu ya. oke, Nah, sekarang ada yang dual flush. Dual flush. Jadi 3 liter, 4,5. Nah, ini sangat menghemat. Namun oke, kloset yang 6 liter ini dijual murah begitu ya. Nah, yang dual flush ini pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Nah, mereka nggak melihat, hanya melihatnya on the spot saja ini lebih murah. mmm, Karena kadang kontraktor itu eh, melihatnya, motivasinya yang bayar bulanan kan bukan saya. iya. Baik Pak Daud, nanti kita kembali lagi ke segmen selanjutnya, tetap bersama kami. Dan saudara, jangan beranjak dari channel Anda, tetap bersama kami di RBTV. Obrolan Pagi akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.